BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban pemohon SIM untuk memiliki kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melalui peraturan tersebut, masyarakat diwajibkan mempersiapkan kepesertaan JKN aktif sebelum melakukan proses pembuatan baru maupun perpanjangan SIM. Yang tidak aktif JKN-nya, petugas memberikan edukasi sosialisasi itu akan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji coba integrasi sistem antara BPJS Kesehatan dan Korlantas Kepolisian Negara Republik Indonesia berlangsung di Hotel Bumi Senior Samarinda pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam periode uji coba ini, dari 49.367 pemohon SIM di Kalimantan Timur masih ditemukan pemohon yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Untuk itu, BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan kepolisian daerah dalam sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebelum membuat SIM ada syarat status kepesertaan aktif JKN. Peraturan ini diuji cobakan di 7 Polda di wilayah Indonesia. Nu'im Mubarak, Deputi Direksi Wilayah 8 Kalimantan BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa implementasi peraturan ini sudah berjalan dengan baik dengan tingkat kepesertaan JKN dari pemohon SIM yang mencapai 90%. Namun masih terdapat hal yang harus dievaluasi dan dioptimalkan kembali, terutama dalam perluasan uji coba nantinya. Implementasi Perpol ini sudah berjalan, sudah baik. Bahwa ada hal yang harus perbaiki, iya. Ya, pasti yaitu ada. misalnya tadi banner tadi itu mungkin ditingkatkan. Kemudian integrasi sistem informasi, ya itu saya kira kan terobosan inovasi itu kan bagian dari inovasi. Kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat itu perlu tingkatkan. Saya kira seperti itu kan. Dan ini karena berdasarkan tadi sudah berhasil tadi di atas 90% yang sudah terdaftar. Tentu ini kan perlu diperluas, diekspand lagi ke tempat lain. Tapi apakah sudah memandatori, mewajibkan? Belum. Nanti kita lihat dulu. Tadi kan Pak Boni kan sama Pak Heru sudah menyampaikan. Nanti kita akan, tentu sistem ini kan semakin memudahkan masyarakat kan. Kata pelayanan dalam kita menghimbau dia ketika dia urus SIM kemudian ternyata belum aktif untuk segera mendaftarkan. Kombes Pol Heru Sutopo, Kepala Subdirektorat SIM Direktorat Regiden Korlantas Polri, mengatakan bahwa uji coba ini terbilang berhasil dan akan dilakukan perluasan uji coba mulai bulan November yang akan diawali dengan sosialisasi. Evaluasi terkait 7 Polda yang kita tunjuk ya, Aceh, kemudian Sumbar, Sumsel, DKI, kemudian Kaltim, Bali dan NTT secara umum sukses. Jadi berjalan dengan baik, capaian persentasenya mencapai di atas 90% ya untuk kepesertaan. Karena memang dari awal dipilih oleh BPJS itu 7 Polda itu yang kepesertaannya tinggi di atas 90%. Jadi tadi secara persentase nanti mungkin dari Bu Asdep yang akan capaiannya ya. Dan akan kita laksanakan perluasan coba secara nasional karena kita nilai bahwa 7 Polda tersebut berjalan dengan baik ya. Itu akan kita mulai nanti di bulan November. Jadi kita punya jeda dari sekarang sampai November nanti rekan-rekan dari kepolisian, rekan-rekan dari BPJS melakukan persiapan di Polda lainnya untuk sosialisasi. JKN yang paling bagus memang ada di Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial Kemenko PMK Niken Aryati turut menyampaikan apresiasi atas upaya Polri mengawal program JKN. Menurutnya, ketentuan Perpol 2 tahun 2023 merupakan bagian dari amanah undang-undang dan harus didukung oleh seluruh pihak. Menurutnya ketentuan ini memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan memberikan penjaminan terhadap pelayanan kesehatan. Sebenarnya ini amanah undang-undang udah 11 tahun yang lalu. Jadi udah dari PP 86 tahun 2013. Sebenarnya kita tuh sebagai warga negara punya 2 kewajiban. 1 bayar pajak, 2 jadi peserta jaminan sosial. Itu amanah undang-undang.
Nah, cuma memang ini kan prosesnya panjang ya, jadi kita pelan-pelan. Sebenarnya pun banyak sanksi administrasi lain yang harus dikenakan kalau orang nggak ikut jaminan sosial. Dari ada 4 yang persyaratan administrasi yang harus dikenakan. Nggak bisa dapat paspor, nggak bisa dapat surat tanah, kemudian SIM dan STNK. Tapi kan pemerintah berpikir oke, ini kita masih sosialisasi pelan-pelan sambil kita pahamkan, karena jaminan sosialnya sebenarnya buat kita semua. Teman-teman bayar pajak kan buat kita semua. Jaminan sosial juga buat kita semua. Apalagi jaminan sosial itu virtual account, ibaratnya kita punya nomor rekening sendiri ya. Nah ini satu, dan kami berterima kasih kepada Kapolri yang berani mencoba terobosan. Sebenarnya ini amanah undang-undang. Bahkan kalau tidak ikut ada sanksi pidananya loh. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.